Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nilar Sukmo, channel yang membahas cerita-cerita horor. Namun sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar terlebih dahulu. Dari mana saja Anda menyimak cerita ini? Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita horor menarik lainnya dari channel Nilar Sukmo. Dan buat semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini, semoga teman-teman semua diberikan kelimpahan rizki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir dan batin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai ceritanya. Let's go! Suara dentuman bass dari panggung utama konser musik itu masih terasa menggetarkan dada Johnny, meski mereka sudah berjalan menjauh menuju area parkiran. Keringat membasahi kaos hitam yang ia kenakan, bercampur dengan aroma parfum murah dan asap rokok yang pekat dari ribuan penonton lainnya. Di sampingnya, Tiwi tampak kelelahan, wajahnya terlihat kusam namun matanya masih menyiratkan kegembiraan setelah berjam-jam berteriak mengikuti lirik lagu idola mereka. "Seru banget ya John. Enggak nyesel deh jauh-jauh ke sini," seru Tiwi sambil merapikan rambutnya yang agak berantakan. Johnny hanya tersenyum tipis, tapi matanya terus menatap ke arah langit. Ada sesuatu yang tidak beres. Sejak 10 menit yang lalu, bintang-bintang yang tadinya bertaburan seperti butiran garam di atas kain beludru hitam, mendadak lenyap ditelan gumpalan awan yang sangat tebal. Awan itu tidak kelabu, melainkan hitam pekat, seolah-olah tinta raksasa baru saja tumpah di angkasa. Cepat dikit jalannya. Perasaan aku nggak enak. Lihat itu langitnya, kayak mau runtuh," kata Johnny sambil mempercepat langkah. "Ah, paling cuma mendung biasa, John. Tadi di aplikasi cuaca katanya cerah sampai subuh kok," balas Tiwi santai, meski dia mulai ikut mempercepat langkahnya mengikuti Johnny. Mereka sampai di barisan motor yang berjubel. Johnny segera mengeluarkan kunci dari saku celana jeansnya. Baru saja mesin motor tua itu menderu, sebuah kilatan cahaya putih kebiruan membelah langit dengan sangat cepat, diikuti suara guntur yang begitu keras hingga membuat alarm mobil-mobil di sekitar mereka berbunyi serentak. "Duar! Astagfirullah!" Tiwi terlonjak kaget dan langsung melompat ke boncengan motor Johnny. "Ayo John, jalan!" Johnny memutar gas dalam-dalam. Motor itu melaju keluar dari gerbang lapangan konser, tepat saat tetesan pertama jatuh. Tapi ini bukan gerimis. Ini bukan hujan biasa. Rasanya seperti ada seseorang di atas sana yang membalikkan ember raksasa berisi air dingin. Dalam hitungan detik, pandangan Johnny tertutup tirai air yang sangat rapat. "Pakai jas hujan nggak, John?" teriak Tiwi di tengah deru angin yang mulai menggila. "Nggak sempat, Ti. Kalau berhenti sekarang, kita bakal terjebak macet sama ribuan orang yang mau keluar juga. Kita harus cari tempat berteduh yang lebih aman di depan sana," sahut Johnny dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara hujan yang menghantam helmnya. Johnny mengarahkan motornya membelah kegelapan malam. Jalanan yang tadinya ia kenal entah kenapa terasa sangat berbeda. Lampu-lampu jalan banyak yang padam, mungkin karena tersambar petir, atau memang sudah mati sejak lama. Air yang mengalir di jalanan mulai meninggi, menutupi lubang-lubang yang menganga. Johnny harus berjuang keras menyeimbangkan stang motornya karena terpaan angin samping yang sangat kuat, seolah-olah ada tangan raksasa yang mencoba mendorong mereka jatuh ke parit. "John, pelan-pelan. Aku nggak bisa lihat apa-apa," Tiwi berteriak sambil memeluk pinggang Johnny dengan sangat erat. Wajahnya disembunyikan di balik punggung Johnny, mencoba berlindung dari tamparan air yang membuat kulitnya perih. Johnny menggertakkan gigi. Matanya menyipit, berusaha mencari marka jalan atau petunjuk arah. Namun, jalan utama yang seharusnya lebar dan ramai mendadak terasa menyempit. Ia melihat sebuah celah di antara pepohonan besar, sebuah jalan kecil yang sepertinya bisa menjadi jalan pintas, atau setidaknya tempat yang lebih tenang untuk berhenti. Tanpa berpikir panjang, Johnny membelokkan setirnya ke sana. Jalan itu tidak diaspal dengan baik.
Roda motor mereka melindas ranting-ranting patah dan tumpukan daun-daun busuk. Di kanan kiri jalan, pohon bambu tumbuh sangat rapat, melengkung ke arah jalan sehingga menciptakan semacam terowongan alami yang gelap gulita. Cahaya lampu motor Johnny yang kekuningan hanya mampu menembus kabut tipis yang mulai muncul dari permukaan aspal. "Kita di mana sih, John? Kok jalannya jadi seram begini?" Suara Tiwi terdengar gemetar. "Sabar, Ti. Seingatku ini, jalan menuju arah pulang juga. Cuma lewat belakang biar nggak kena banjir di jalan utama." Johnny berusaha menghibur diri sendiri, meski dalam hatinya, ia mulai merasa tersesat. Jarum kompas di kepalanya, seolah berputar tak tentu arah. Semakin mereka masuk ke dalam, suara bising dari konser tadi benar-benar hilang. Yang ada hanyalah suara deru hujan yang menghantam daun bambu, terdengar seperti suara ribuan orang yang sedang berbisik-bisik di kegelapan. Udara yang tadinya panas karena uap dari kerumunan konser, mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang tidak wajar, seolah-olah mereka baru saja masuk ke dalam sebuah ruang pendingin raksasa. Tiba-tiba, motor Johnny tersedak. Mesinnya mengeluarkan suara kasar, sebelum akhirnya mati total tepat di tengah kegelapan. "Yah, John! Kok mogok?" Tiwi turun dari motor dengan kaki yang langsung terendam air setinggi mata kaki. "Nggak tahu, mungkin businya kena air." Johnny mencoba menstarter motornya berulang kali, tapi hasilnya nihil. Hanya suara mesin yang mencoba menyala namun gagal. Saat itulah, sebuah kilatan petir kembali menyinari langit, dan untuk sekian detik, pemandangan di depan mereka tersingkap dengan jelas. Di balik rimbunnya pohon bambu dan semak belukar yang liar, berdiri sebuah bangunan tua yang megah namun tampak sangat muram. Arsitekturnya bergaya kolonial Belanda, dengan pilar-pilar besar yang sudah berlumut dan jendela-jendela tinggi yang tertutup rapat. Anehnya, meski hujan di luar sana sangat lebat, lampu di teras rumah itu menyala. Cahaya kuning pucatnya berkedip-kedip lembut, seolah-olah sedang memanggil mereka untuk mendekat. "Ti, lihat itu ada rumah gede banget," kata Johnny sambil menunjuk ke arah bangunan tersebut. Tiwi menatap rumah itu dengan perasaan ragu. "John, kok bentuknya kayak gitu? Kayak rumah yang gak pernah diurus. Tapi lampunya nyala. Mungkin ada penjaganya. Daripada kita di sini kehujanan dan motor mogok, lebih baik kita numpang neduh dulu di terasnya. Siapa tahu ada alat buat benerin motor, atau setidaknya ada telepon buat minta bantuan," ujar Johnny sambil menuntun motornya perlahan menuju gerbang besi yang sudah berkarat. Gerbang itu sedikit terbuka, seakan-akan memang sudah dipersiapkan bagi siapa saja yang ingin bertamu. Saat mereka melintasi halaman yang dipenuhi ilalang setinggi pinggang, Tiwi merasa seperti ada ribuan pasang mata yang sedang mengintip mereka dari balik jendela-jendela gelap rumah itu. "John, aku merinding banget. Kita di terasnya aja ya, jangan masuk ke dalam," bisik Tiwi. Johnny hanya mengangguk, namun langkah kakinya seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat untuk terus mendekat ke pintu utama yang besar itu. Di atas sana, langit masih terus menumpahkan isinya dengan liar, namun anehnya, begitu mereka menginjakkan kaki di lantai marmer teras rumah tersebut, suara hujan mendadak menjadi sangat sayup, seolah-olah mereka baru saja melintasi sebuah tabir yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Keheningan yang tiba-tiba itu justru terasa lebih menakutkan daripada badai di luar sana. Johnny berdiri di depan pintu kayu jati yang ukirannya sangat detail, menggambarkan sosok-sosok yang sulit dijelaskan bentuknya. Dia mengangkat tangan, ragu-ragu sejenak, lalu mengetuk pintu itu 3 kali. Tok, tok, tok. Bunyi ketukannya menggema ke dalam rumah, terdengar hampa dan dingin. Dan tanpa ada suara kunci yang diputar atau langkah kaki yang mendekat, pintu itu perlahan-lahan terbuka sendiri, memperlihatkan kegelapan yang lebih pekat di dalamnya. Pintu kayu jati itu terbuka dengan suara derit yang sangat pelan namun panjang, seperti suara rintihan orang yang sedang menahan sakit. Tiwi refleks mencengkeram lengan jaket Johnny, sampai kuku-kukunya terasa menusuk kulit Johnny. Hembusan angin dingin yang berbau apak dan wangi bunga-bunga layu keluar dari celah pintu, menerpa wajah mereka berdua.
John, pintunya terbuka sendiri. Bisik Tiwi dengan suara yang hampir hilang. Mungkin ditiup angin, atau memang gak dikunci. Ayo kita pergi aja, perasaanku makin gak karuan. Johnny terdiam di ambang pintu. Logikanya masih mencoba mencari pembenaran. Kalau kita pergi sekarang, kita mau kemana, Ti? Motor mogok, bensin mungkin kemasukan air, dan di luar sana badai masih gila-gilaan. Lihat tuh, jarak pandang nol. Kita bisa kecelakaan kalau nekat jalan kaki. Johnny mencoba memberanikan diri. Dia melangkah satu kaki melewati ambang pintu. Anehnya, begitu kakinya menyentuh lantai di dalam rumah, rasa basah di sepatunya seolah menghilang. Lantai itu sangat bersih, tidak ada debu, seolah-olah baru saja dipel dengan telaten. Namun, kebersihan itu justru terasa janggal untuk bangunan yang dari luar tampak seperti reruntuhan kuno. "Permisi? Ada orang di rumah," teriak Johnny. Suaranya memantul di dinding-dinding tinggi, menciptakan gema yang berulang-ulang, seakan ada orang lain yang ikut berteriak dari kejauhan. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah kesunyian yang amat sangat padat. Saking sunyinya, Tiwi sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seperti genderang perang. Dia akhirnya ikut masuk, karena berdiri sendirian di teras yang gelap terasa jauh lebih mengerikan daripada masuk ke dalam bersama Johnny. Mereka berada di sebuah ruang tamu yang sangat luas. Langit-langitnya tinggi dengan hiasan gips yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lampu kristal raksasa yang menggantung rendah. Lampu itu tidak menyala terang, hanya berpijar redup dengan warna kemerahan, memberikan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. "John, lihat deh. Kok nggak ada lampu listrik ya?" "Itu kayaknya lilin-lilin kecil di dalam kristalnya," tunjuk Tiwi ke arah lampu gantung itu. Johnny mendekat ke arah dinding. Ada barisan foto hitam putih yang dipasang di sana. Foto-foto itu menggambarkan orang-orang dengan pakaian zaman dulu. Pria dengan setelan jas kaku dan wanita dengan kebaya tinggi serta sanggul yang sangat besar. Yang membuat bulu kuduk Johnny berdiri adalah mata mereka. Di setiap foto, mata orang-orang itu tampak sangat hidup, seolah-olah mereka benar-benar sedang memperhatikan setiap gerak-gerik tamu tak diundang ini. "Fotonya aneh, Ti. Kayak ngelihatin kita terus," gumam Johnny. "Jangan dilihatin, John. Ayo kita duduk di pojok sana saja, nunggu hujan reda. Jangan pegang-pegang apapun," pinta Tiwi. Dia duduk di sebuah kursi kayu panjang yang dilapisi kain beludru merah kusam. Begitu Tiwi duduk, dia langsung melonjak berdiri lagi. "John, kursinya hangat. Kayak baru aja ada orang yang duduk di sini." Johnny mencoba memegang permukaan kursi itu. Benar saja, ada sisa panas tubuh di sana, padahal ruangan itu sangat dingin. Johnny mulai merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik tirai gelap yang memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Dia mencoba menyalakan senter dari ponselnya untuk melihat lebih jelas, namun layar ponselnya hanya menampilkan garis-garis statis seperti televisi rusak. "Sial, HP-ku mati. Padahal tadi baterainya masih banyak," umpat Johnny sambil menekan tombol power berkali-kali. "Punyaku juga, John. Layarnya gelap total," sahut Tiwi yang mulai hampir menangis. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara tetesan air. Tuk tuk tuk. Tapi suara itu bukan berasal dari atap yang bocor. Suaranya berasal dari arah dapur yang gelap. Iramanya sangat teratur, seperti detak jantung yang melambat. Johnny mencoba berjalan perlahan menuju sumber suara, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya sesaat. Di atas meja marmer di tengah ruangan, ada sebuah vas bunga besar. Isinya adalah bunga Kamboja putih yang masih segar, lengkap dengan embun yang menempel di kelopaknya. Bau Kamboja itu mendadak menguat, memenuhi seluruh rongga paru-paru mereka. Wanginya sangat manis, tapi ada aroma busuk yang tersembunyi di baliknya, seperti bau daging yang mulai rusak. "Ti, kamu cium bau ini enggak?" tanya Johnny. "Bau bunga Kamboja?" "Iya, John. Ini kan bunga buat orang mati.
Kenapa ada di sini sebanyak ini? Tiwi menutup hidungnya dengan ujung kaos. Saat itulah mereka menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Meski di luar sana hujan deras sedang mengamuk, tidak ada satupun tetes air yang merembes masuk lewat jendela atau pintu. Bahkan, suara petir yang tadi memekakkan telinga kini terdengar sangat jauh, seolah-olah rumah ini berada di bawah tanah atau di dimensi yang berbeda. Suara serak, serak, serak yang mereka dengar tadi di teras kini terdengar kembali, tapi kali ini asalnya dari lantai atas. Suaranya seperti seseorang yang sedang menyeret karung berat di atas lantai kayu. Johnny menengadah ke atas, melihat tangga besar melingkar yang menuju ke lantai 2. Di atas sana, di kegelapan lantai 2, Johnny melihat sepasang kaki pucat tanpa alas kaki sedang berdiri diam di balik jeruji pembatas tangga. Kaki itu sangat putih, seperti warna kertas, dengan kuku-kuku yang panjang dan kotor. Jangan nengok ke atas, bisik Johnny pelan, suaranya bergetar hebat. Ada apa, John? Kamu lihat sesuatu? Tiwi justru refleks mendongak. Saat Tiwi melihat ke atas, sosok itu bergerak mundur dengan sangat cepat ke dalam kegelapan, menyisakan suara tawa kecil yang melengking tipis, hampir mirip suara gesekan biola yang salah nada. Tawa itu seolah mengejek ketakutan mereka. Siapa di sana? Johnny berteriak dengan suara yang dipaksakan berani. Kami cuma numpang berteduh. Maaf kalau kami mengganggu. Bukannya jawaban yang didapat, justru seluruh lilin di lampu gantung tadi mendadak padam secara serentak. Ruangan itu jatuh ke dalam kegelapan total selama beberapa detik. Tiwi menjerit dan langsung memeluk Johnny. Saat lilin-lilin itu menyala kembali dengan sendirinya, posisi furnitur di ruangan itu sudah berubah. Kursi yang tadinya ada di pojok kini, berada tepat di depan pintu keluar, seolah-olah menghalangi jalan mereka untuk pergi. Dan foto-foto di dinding. Semua orang di dalam foto itu sekarang sedang menunjuk ke arah Johnny dan Tiwi dengan ekspresi wajah yang penuh amarah. John, kita harus keluar sekarang. Bodoh amat sama hujan. Aku lebih baik mati kedinginan daripada di sini. Tiwi menarik-narik tangan Johnny menuju pintu depan. Johnny berlari menuju pintu jati tadi. Dia memegang gagang pintunya yang terbuat dari kuningan dingin. Dia menariknya sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming. Dia mencoba mendorongnya, menendangnya, tapi pintu itu terasa seperti sudah menyatu dengan dinding tembok. Kunci, pintunya terkunci. Teriak Johnny panik. Dia melihat ke arah lubang kunci. Tidak ada lubang kunci di sana. Permukaan kayunya rata, seolah-olah pintu itu memang tidak pernah didesain untuk dibuka dari dalam. Mereka terjebak. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Napas mereka mulai mengeluarkan uap putih. Dari arah lorong gelap yang menuju ke ruang makan, terdengar suara gesekan logam yang bertemu dengan batu asahan. Srek, srek, srek. Selamat datang, anak-anak manis. Sebuah suara tua yang parau terdengar dari balik kegelapan lorong. Hujan di luar sangat lama. Kalian harus menginap selamanya. Sesosok bayangan bungkuk mulai muncul dari kegelapan, membawa sebuah nampan perak yang isinya tertutup kain putih bernoda bercak-bercak gelap. Sosok bungkuk itu melangkah keluar dari bayang-bayang lorong dengan gerakan yang tidak wajar. Setiap langkahnya tidak menghasilkan bunyi tapak kaki, melainkan suara gesekan kain kafan yang kering di atas ubin marmer. Wanita tua itu mengenakan kebaya putih yang sudah menguning di bagian kerah, wajahnya dipenuhi kerutan sedalam parit, dan matanya hanya berupa 2 titik putih tanpa bola mata hitam. Enggak usah takut, ucap wanita itu. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Rumah ini sudah lama tidak kedatangan nyawa, maksud saya, tamu. Johnny berdiri memasang badan di depan Tiwi. Tangannya mengepal, meski lututnya gemetar hebat. Maaf, Nek. Kami cuma mau numpang neduh. Kami nggak bermaksud lancang masuk begitu saja. Pintu depan tadi terbuka sendiri. Wanita itu berhenti tepat di samping jam bandul besar yang tingginya hampir 2 meter. Jam itu
terbuat dari kayu hitam yang dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia yang sedang menangis. Wanita itu mengelus permukaan jam tersebut dengan jari-jarinya yang panjang dan kurus seperti ranting pohon mati. "Jam ini adalah jantung rumah ini," bisik si nenek. "Kalau dia berhenti, maka waktu di sini pun ikut mati. Kalian tidak merasa aneh? Di luar sana, badai mungkin sudah meratakan kota, tapi di sini, kalian aman dari waktu." Tiwi memberanikan diri melirik jam tangannya. Angka digital di jamnya menunjukkan pukul 00. Dia menunggu 1 menit, 2 menit, tapi angka itu tetap diam. "John, jamku benar-benar mati. Padahal ini jam baru," bisiknya dengan suara tercekat. Johnny beralih menatap jam bandul di samping si nenek. Jarum jam yang terbuat dari besi karat itu menunjuk tepat di angka 12. Tidak ada suara detak-detok yang biasanya muncul dari jam mekanik. Ruangan itu benar-benar kedap suara. "Nek, kami harus pulang. Orang tua kami pasti nyariin," kata Johnny mencoba mencari alasan logis. Wanita tua itu tertawa. Suara tawanya bukan berasal dari mulut, melainkan seperti keluar dari dinding-dinding rumah itu sendiri. "Pulang? Jalan pulang kalian sudah tenggelam dalam air mata masa lalu. Duduklah. Nikmati apa yang ada." Dia meletakkan nampan perak yang dibawanya ke atas meja. Kain putih yang menutupi nampan itu tersingkap sedikit, memperlihatkan 2 buah cangkir keramik kuno. Namun, bukan itu yang membuat Johnny mual. Di samping cangkir itu, ada potongan daging yang masih berdenyut, dikelilingi oleh taburan bunga melati yang sudah layu dan menghitam. "Minum tehnya. Biar kalian gak kedinginan," perintah si nenek dengan nada yang mendadak tegas dan dingin. "Terima kasih, Nek. Tapi kami gak haus," tolak Tiwi dengan sopan meski perutnya terasa diaduk-aduk. Mata putih si nenek mendadak melotot. Kulit di wajahnya seolah tertarik kencang hingga nyaris robek. "Di rumah ini, menolak pemberian adalah sebuah dosa besar. Kalian mau berakhir seperti mereka yang ada di dinding." Wanita itu menunjuk ke arah barisan foto hitam putih tadi. Johnny memperhatikan lebih dekat salah satu foto. Dia tersedak napasnya sendiri. Di dalam foto itu, ada sosok pemuda yang memakai jaket yang sangat mirip dengan jaket yang sedang ia kenakan sekarang. Wajah pemuda di foto itu penuh dengan ekspresi ketakutan yang abadi, dengan mulut yang dijahit menggunakan kawat tipis. "John, itu jaket konser yang kita beli tadi kan?" Tiwi menunjuk foto yang sama. Johnny mundur selangkah, menabrak meja kayu di belakangnya. "Nenek ini bukan orang, Ti. Kita harus lari. Sekarang." "Lari kemana, nah?" Si nenek mendekat dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah dia meluncur di atas lantai tanpa menggerakkan kaki. "Pintu sudah hilang. Jendela adalah tembok. Kalian adalah bagian dari koleksi rumah ini sekarang." Tiba-tiba, lampu kristal di atas mereka bergoyang hebat, padahal tidak ada angin. Suara denting kristalnya terdengar, seperti tawa anak kecil yang sedang berkejaran. Dari sudut mata, Johnny melihat bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari balik bingkai foto. Bayangan itu merayap di dinding, berbentuk seperti manusia, tapi dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Ada yang tidak punya tangan, ada yang kepalanya miring hingga menyentuh bahu. "Jangan lihat dinding, Ti. Fokus ke aku," teriak Johnny. Dia meraih sebuah vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke arah wanita tua itu. Prang! Vas itu pecah tepat mengenai dada si nenek, tapi tidak ada darah yang keluar. Yang keluar justru ribuan ulat tanah dan kecoa yang langsung merayap cepat memenuhi lantai. Si nenek sama sekali tidak bergeming. Dia hanya melihat ke dadanya yang berlubang, lalu kembali menatap Johnny dengan senyum yang menyeringai hingga telinga. "Vas itu berumur 100 tahun. Sekarang, nyawa kalian harus menggantinya," ucap si nenek. Secara bersamaan, jam bandul besar itu mendadak berbunyi. Teng, teng, teng. Suaranya sangat memekakkan telinga, seolah-olah lonceng raksasa sedang dipukul tepat di samping kepala mereka.
Setiap dentangan lonceng membuat ruangan itu berubah. Tembok-tembok yang tadinya bersih mulai ditumbuhi lumut dan jamur berwarna merah. Lantai marmer yang dingin berubah menjadi lunak seperti tumpukan daging. "John, kakiku! Kakiku susah digerakkan!" Tiwi menjerit. Kakinya mulai tenggelam ke dalam lantai yang kini berubah tekstur menjadi seperti rawa yang kental dan lengket. Johnny menarik tangan Tiwi sekuat tenaga. "Jangan berhenti, Ti. Kita harus ke tangga. Mungkin ada jalan keluar di lantai atas." Mereka berdua berjuang melawan lantai yang seolah mencoba menelan mereka. Bau amis darah kini benar-benar memenuhi ruangan, mengalahkan bau bunga Kamboja tadi. Si nenek hanya berdiri diam sambil terus tertawa, sementara jam bandul itu terus berdentang tanpa henti. Setiap detiknya membawa mereka lebih dalam ke dalam mimpi buruk yang nyata. Saat mereka berhasil mencapai anak tangga pertama yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk, Johnny menoleh ke belakang. Ruang tamu tadi sudah berubah total. Tidak ada lagi meja atau kursi. Yang ada hanyalah sebuah ruangan kosong yang luas dengan ribuan tangan manusia yang muncul dari bawah lantai, melambai-lambai meminta pertolongan. "Naik, Ti! Jangan lihat ke bawah." Johnny mendorong Tiwi untuk terus memanjat tangga. Namun, saat mereka sampai di pertengahan tangga, mereka menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Tangga itu tidak memiliki ujung. Ke atas pun gelap, ke bawah pun gelap. Mereka seolah sedang memanjat sebuah spiral yang tak terbatas, sementara suara gesekan pisau yang sedang diasah mulai terdengar kembali, jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Srek, srek, srek. Suara itu datang dari arah depan mereka, dari kegelapan lantai atas yang belum terjangkau cahaya. Sesuatu sedang menunggu mereka di atas sana, sesuatu yang lebih besar dan lebih lapar daripada wanita tua di bawah tadi. "John, aku capek, aku nggak kuat lagi," isak Tiwi sambil terduduk di anak tangga. "Nggak boleh menyerah, Ti. Ingat, kita cuma mau nonton konser, kita harus pulang. Aku janji bakal bawa kamu keluar dari sini." Johnny memeluk Tiwi, mencoba memberikan kehangatan di tengah udara yang semakin membeku. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin dan pucat muncul dari celah anak tangga dan mencengkeram pergelangan kaki Tiwi dengan sangat kencang. "Johnny, tolong!" Jeritan Tiwi membelah keheningan tangga yang seolah tak berujung itu. Sebuah tangan dengan kulit yang mengelupas dan berwarna kelabu kebiruan muncul dari celah kayu anak tangga yang patah. Jari-jarinya yang panjang mencengkeram pergelangan kaki Tiwi dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kuku-kuku hitamnya menusuk kulit, meninggalkan bekas memar seketika. Johnny tidak berpikir dua kali. Ia menghantamkan tumit sepatunya berkali-kali ke arah tangan pucat itu. "Lepasin! Lepasin pacar gue, setan!" Kretek! Suara tulang patah terdengar dari tangan tersebut, tapi anehnya, tidak ada teriakan kesakitan. Tangan itu perlahan tertarik kembali ke dalam kegelapan di bawah anak tangga, menyisakan bau anyir yang luar biasa busuk. Johnny segera menarik Tiwi bangun dan mereka berlari ke atas, tidak peduli lagi apakah tangga itu ada ujungnya atau tidak. Anehnya, begitu mereka mencapai puncak tangga, mereka tidak menemukan kamar-kamar tidur seperti rumah pada umumnya. Mereka justru kembali berdiri di depan sebuah pintu ganda yang sangat besar. Aroma makanan yang sangat lezat, bau daging panggang dan bumbu rempah yang kuat, mendadak tercium, mencoba merayu perut mereka yang kosong sejak tadi sore. "John, kok aromanya enak banget?" Tiwi bertanya dengan suara parau, air matanya masih membasahi pipi. Johnny waspada. "Hati-hati. Ti, di rumah ini nggak ada yang normal." Pintu itu terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah ruang makan yang sangat mewah. Meja panjang dari kayu mahoni terletak di tengah, penuh dengan piring-piring perak berisi berbagai macam hidangan. Ada daging besar yang dipanggang kecoklatan, buah-buahan yang tampak sangat segar, dan botol-botol minuman berwarna merah tua. Di sekeliling meja, kursi-kursi tinggi sudah terisi. Namun, yang duduk di sana bukanlah manusia. Mereka adalah sosok-sosok tanpa wajah. Kulit muka mereka rata,
hanya berupa lapisan kulit tipis tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka duduk dengan posisi kaku, mengenakan pakaian pesta ala bangsawan Eropa abad ke-18. "Silakan duduk, tamu kehormatan." Suara wanita tua tadi terdengar lagi, kali ini ia sudah berdiri di ujung meja, memegang sebilah pisau besar yang berkilat tertimpa cahaya lilin. "Nenek mau apa sebenarnya?" teriak Johnny. "Kami mau keluar dari sini." Si nenek hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gusi yang mulai membusuk. "Kalian lapar, bukan? Seorang tamu tidak boleh pergi dengan perut kosong. Itu penghinaan bagi tuan rumah. Lihatlah, hidangan ini disiapkan khusus untuk kalian." Wanita tua itu memotong daging besar di tengah meja. Saat pisau itu menyayat dagingnya, bukan asap panas yang keluar, melainkan suara jeritan samar dari dalam daging tersebut. Cairan kental berwarna merah gelap yang sangat pekat merembes keluar, membasahi taplak meja yang putih bersih. "Ayo diminum ya. Ini bakal bikin kalian tenang selamanya," ucap si nenek sambil menyodorkan 2 buah piala perak berisi cairan merah itu ke hadapan mereka. Tiwi mendekat, seolah terhipnotis oleh aroma yang entah kenapa mendadak berubah menjadi sangat harum di hidungnya. "John, aku lapar banget, ini kayaknya enak." "Ti, jangan. Sadar." Johnny mengguncang bahu Tiwi. "Lihat baik-baik itu apa." Johnny menyambar salah satu piala perak itu dan menyiramkan isinya ke lantai. Cairan merah itu langsung berasap saat menyentuh ubin, seolah-olah itu adalah air keras yang sangat korosif. Lantai marmer itu langsung berlubang dan mengeluarkan bau daging terbakar yang menyengat. "Ini darah, Ti. Darah manusia." Johnny berteriak tepat di depan wajah Tiwi sampai gadis itu tersentak dan tersadar dari pengaruh sihir rumah itu. Melihat jamuannya ditumpahkan, raut wajah si nenek berubah drastis. Matanya yang putih mendadak berubah menjadi lubang hitam yang dalam. "Kau anak tidak tahu adi adab." Sosok-sosok tanpa wajah yang tadi duduk diam, kini serentak berdiri. Kepala mereka miring ke kiri dan ke kanan secara bersamaan, menciptakan suara retakan tulang leher yang sangat mengerikan. Krek, krek, krek. Mereka mulai berjalan mengitari meja, mengepung Johnny dan Tiwi. "John, kita terjebak." Tiwi memeluk lengan Johnny erat-erat. "Cari jalan keluar, apa aja." Johnny melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada jendela, hanya ada satu cermin besar di sudut ruangan yang bingkainya terbuat dari akar pohon yang melilit. Satu sosok tanpa wajah menerjang Johnny dengan gerakan yang sangat cepat. Johnny menangkisnya dengan kursi kayu di dekatnya. Saat kursi itu menghantam sosok tersebut, tubuh makhluk itu hancur menjadi tumpukan debu hitam dan tulang-tulang kecil yang sudah rapuh. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. "Lari ke arah lorong itu, Ti." Johnny menunjuk sebuah celah di balik tirai beludru merah. Mereka berlari melompati hidangan-hidangan busuk di atas meja. Saat melewati piring berisi daging panggang, Johnny sempat melirik ke bawah. Itu bukan daging sapi atau kambing. Di atas piring itu, tergeletak sebuah tangan manusia yang masih mengenakan jam tangan yang sangat ia kenal. Itu jam tangan satpam konser tadi. Batin Johnny berteriak ngeri. Wanita tua itu mengejar mereka sambil menyeret parang besarnya di atas lantai. Serak, srek, serak. Percikan api muncul saat besi parang itu bergesekan dengan marmer. Suara itu kini tidak lagi jauh, tapi tepat di belakang tumit mereka. "Kalian tidak akan pernah bisa pergi," teriak si nenek. "Rumah ini lapar. Rumah ini butuh darah segar untuk tetap berdiri." Johnny dan Tiwi masuk ke dalam sebuah lorong yang sangat sempit dan rendah. Dinding-dinding lorong itu tidak terbuat dari tembok, melainkan tumpukan karung goni yang berbau busuk. Saat mereka menyentuh dinding itu, karung-karung tersebut terasa lembek dan berdenyut, seolah-olah di dalamnya berisi organ tubuh yang masih hidup. "John, jalannya buntu." Tiwi berhenti di depan sebuah dinding karung yang menutup seluruh akses jalan. Suara langkah si nenek semakin dekat.
Bayangannya yang bungkuk dan panjang mulai terlihat di dinding lorong. Dia tertawa kecil, suara tawa yang penuh dengan kemenangan. "Ti, bantu aku dorong ini." Johnny mencoba mendobrak tumpukan karung itu. Saat mereka mendorong dengan kuat, salah satu karung robek. Isinya tumpah ke lantai. Puluhan kepala manusia yang sudah kering, mata mereka terbuka lebar seolah-olah mati dalam keadaan sangat ketakutan. Tiwi hampir pingsan melihat pemandangan itu. "Jangan lihat, Ti. Terus dorong." Johnny mengerahkan seluruh tenaganya. Tiba-tiba, dinding karung itu jebol. Tapi bukannya jalan keluar, mereka justru terjatuh ke dalam sebuah ruangan yang lebih gelap lagi. Ruangan itu dipenuhi oleh aroma pengap dan suara bisikan ribuan orang yang seolah-olah sedang mengaduh kesakitan. Johnny meraba-raba lantai. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan tajam. Potongan-potongan kaca. "Kita di mana lagi sekarang, John?" Isak Tiwi. Johnny mencoba melihat ke depan dalam kegelapan yang pekat. Sayup-sayup, dia melihat bayangan mereka sendiri. Mereka berada di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan cermin besar di setiap sisinya. Namun, pantulan di dalam cermin itu tidak menunjukkan wajah mereka yang ketakutan. Di dalam cermin, Johnny melihat dirinya sendiri sedang tersenyum lebar sambil memegang pisau, sementara Tiwi di dalam cermin itu tampak sedang menguliti wajahnya sendiri dengan kuku-kukunya. Ini bukan kita, Ti. Jangan lihat cerminnya." Johnny menutup mata Tiwi. Namun, dari balik cermin-cermin itu, tangan-tangan hitam mulai bermunculan, mencoba menarik mereka masuk ke dalam dunia kaca yang terdistorsi. Suara pecahan kaca dari bab sebelumnya masih terngiang di telinga, namun begitu Johnny dan Tiwi melewati dinding karung yang jebol itu, suasana mendadak berubah. Mereka tidak lagi berada di ruang makan yang mewah. Mereka kini berdiri di sebuah lorong yang sangat panjang, sangat sempit, dan seolah-olah ditarik hingga ke titik tak terhingga. "John, jangan lepasin tangan aku. Tolong jangan lepasin," rintih Tiwi. Jari jemarinya mencengkeram lengan Johnny begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Lantai lorong ini tidak lagi tertutup marmer, melainkan tumpukan karpet tebal yang terasa basah dan becek saat diinjak. Tiap kali kaki mereka melangkah, terdengar suara plok, plok, yang menjijikkan, seolah-olah ada cairan yang terperangkap di bawah karpet itu. Dinding lorong ini dilapisi wallpaper bermotif bunga kusam yang polanya tampak seperti ribuan mata kecil yang sedang mengedip. "Kita harus terus jalan, Ti. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, rumah ini bakal punya waktu buat nangkep kita," kata Johnny, suaranya terdengar asing bagi dirinya sendiri, seperti suara yang teredam di bawah air. Mereka mulai berlari. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Lorong itu tetap sama. Tidak ada pintu samping, tidak ada belokan, hanya garis lurus yang seolah memanjang setiap kali mereka melangkah maju. Johnny menoleh ke belakang, dan dia hampir berteriak. Ujung lorong tempat mereka masuk tadi sudah hilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang seolah sedang merangkak mengejar mereka. "John, lihat itu!" Tiwi menunjuk ke arah dinding. Ada sebuah pintu kayu kecil di sisi kiri. Tanpa berpikir panjang, Johnny menarik gagangnya. Begitu pintu terbuka, mereka berharap melihat jalan keluar atau setidaknya halaman rumah. Namun, saat mereka melompat masuk, mereka justru mendarat kembali di lorong yang sama, tepat di titik yang sama. Kok kita balik lagi ke sini?" Tiwi mulai histeris. Dia memukul-mukul dinding wallpaper itu. "Keluarin kami. Kami cuma mau pulang. Kami nggak salah apa-apa." "Ti, tenang. Jangan buang tenaga buat teriak." Johnny mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak. Udara di lorong ini terasa sangat tipis. Bau pengap bercampur aroma busuk dari karpet basah itu mulai membuatnya pusing. Mereka mencoba berlari lagi ke arah yang berlawanan. Namun, pemandangan yang sama kembali terulang. Mereka melewati lemari jam yang sama, yang jarumnya tetap di angka 12. Melewati lukisan wanita tanpa mata yang sama, dan kembali bertemu dengan pintu kecil tadi.
Ini bukan rumah biasa, Ti. Ruangannya muter. Kayak labirin yang gak ada ujungnya, gumam Johnny. Dia mencoba menyentuh wallpaper dinding, dan saat tangannya menyentuh pola bunga itu, dia merasakan sesuatu yang hangat. Dia menarik tangannya dengan cepat. Wallpaper itu berdenyut. Ada urat-urat halus yang berdenyut di bawah kertas dinding itu, seolah-olah dinding ini adalah kulit dari makhluk raksasa yang sedang bernapas. Tiba-tiba, lampu-lampu di sepanjang lorong mulai berkedip-kedip. Cek, cek, cek. Di kejauhan, di ujung lorong yang gelap, muncul sebuah sosok. Awalnya hanya berupa titik hitam kecil, tapi sosok itu mendekat dengan cara yang sangat aneh. Dia tidak berjalan, tapi tubuhnya tersentak-sentak seperti rekaman video yang rusak. Kadang dia ada di jarak 50 meter, lalu dalam sekejap mata sudah ada di jarak 20 meter. Itu siapa? Bisik Tiwi. Sosok itu adalah seorang pria yang memakai seragam petugas keamanan konser, tapi tubuhnya tertekuk ke belakang dengan sudut yang tidak masuk akal. Kepalanya tergantung terbalik, menatap Johnny dan Tiwi dengan mata yang sudah keluar dari kelopak. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke karpet. Lari, Ti! Jangan lihat ke belakang. Johnny menarik Tiwi sekuat tenaga. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tapi lorong itu seolah-olah menjadi elastis. Semakin cepat mereka berlari, semakin panjang lorong itu terasa. Sementara itu, sosok petugas keamanan yang sudah jadi mayat hidup itu terus mendekat dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Setiap kali sosok itu bergerak, terdengar suara tulang yang remuk. Krak! Krek! Krak! Tolong, bantu, aku. Suara parau keluar dari mulut mayat itu, tapi suaranya bukan berasal dari pita suara, melainkan seperti suara angin yang melewati lubang sempit. Jangan dengerin. Terus lari. Teriak Johnny. Di tengah keputusasaan itu, Johnny melihat sesuatu yang berbeda di dinding lorong. Ada sebuah cermin besar yang bingkainya retak. Di dalam cermin itu, dia tidak melihat lorong kusam ini. Dia melihat pemandangan luar rumah. Motornya yang roboh, rimbunnya pohon bambu, dan hujan deras yang masih mengguyur. Cermin itu. Itu bukan cermin biasa, itu jendela ke dunia luar. Johnny berhenti tepat di depan cermin besar itu. Namun, saat mereka mendekati cermin, bayangan mereka di dalam kaca tidak mengikuti gerakan mereka. Bayangan Johnny di dalam cermin justru sedang mencekik bayangan Tiwi. Wajah mereka di dalam cermin tampak sangat jahat, dengan kulit yang mulai membusuk dan mata yang menyala merah. Jangan lihat mukanya, Ti. Kita harus pecahin kaca ini. Johnny mencari sesuatu yang keras. Dia melepas sepatu ketsnya dan menghantamkan bagian tumitnya ke kaca itu sekuat tenaga. Klang! Kaca itu bahkan tidak tergores. Malah, tangan-tangan hitam dari dalam cermin mulai menjulur keluar, mencoba menarik Johnny masuk ke dalam dunia kaca. Kuku-kuku hitam yang panjang mulai mencakar jaket Johnny. Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah menjadi bagian dari sejarah rumah ini. Suara wanita tua tadi terdengar menggema dari segala arah, dari dinding, dari atap, dan dari bawah lantai. Tiba-tiba, karpet yang mereka pijak mulai terasa sangat lembut, terlalu lembut. Johnny menyadari bahwa kaki mereka mulai tenggelam. Cairan yang ada di bawah karpet itu bukan air biasa, melainkan cairan lengket menyerupai lumpur yang berbau amis darah. John, aku tenggelam. Tiwi menjerit saat kakinya sudah tertelan sampai ke lutut. Johnny mencoba menarik Tiwi, tapi dia sendiri juga mulai tenggelam. Lumpur darah itu terasa sangat dingin, membuat otot-otot kaki mereka menjadi kaku seketika. Di saat yang sama, sosok mayat petugas keamanan tadi sudah berada tepat di hadapan mereka, tangannya yang pucat dan patah-patah terulur untuk menyentuh wajah Tiwi. Jangan sentuh dia. Johnny menghantamkan kepalan tangannya ke wajah mayat itu, tapi tangannya justru menembus masuk ke dalam tengkorak mayat yang lunak seperti bubur. Bau busuk yang luar biasa langsung menyerang indera penciuman Johnny, membuatnya ingin muntah. Dalam kepanikan itu,
Johnny melihat sebuah celah cahaya kecil di bawah jam bandul yang berada di dekat mereka. Cahaya itu berwarna putih bersih, sangat berbeda dengan cahaya kuning redup di lorong ini. Dengerin aku. Kita harus menyelam. Di bawah lumpur ini ada jalan keluar. Johnny mengambil keputusan gila. Nggak mau, John. Aku takut. Percaya sama aku. Pegang tangan aku rat-rat. Johnny menarik Tiwi masuk ke dalam lumpur darah yang pekat tepat, saat tangan-tangan dari cermin dan mayat petugas keamanan itu hampir merenggut mereka. Mereka tenggelam ke dalam kegelapan yang kental, telinga mereka dipenuhi suara bisikan ribuan nyawa yang pernah terjebak di sana, sementara paru-paru mereka mulai menjerit meminta oksigen. Saat mereka merasa akan mati lemas, sebuah tarikan yang sangat kuat menarik tubuh mereka, bukan ke bawah, melainkan ke samping, seolah-olah ada lubang pembuangan raksasa yang menyedot mereka keluar dari dimensi lorong terkutuk itu. Johnny dan Tiwi tersentak bangun. Mereka tidak lagi tenggelam dalam lumpur darah, namun mereka juga tidak berada di luar rumah. Mereka terdampar di sebuah ruangan luas yang seluruh dinding, lantai, hingga langit-langitnya terbuat dari kaca cermin yang retak-retak. Suasana di sini begitu terang, namun cahayanya menyakitkan mata, putih pucat dan dingin, tanpa ada sumber lampu yang jelas. John, kita di mana lagi ini? Tiwi bertanya dengan suara parau. Pakaiannya masih terasa basah dan lengket, tapi saat dia melihat lengannya, tidak ada bekas darah atau lumpur. Hanya ada keringat dingin yang membanjiri kulitnya. Johnny berdiri dengan goyah. Dia melihat ke sekeliling. Di setiap sisi, ribuan pantulan dirinya, dan Tiwi menatap balik. Tapi ada yang salah. Ribuan pantulan itu tidak bergerak serempak dengan mereka. Ada satu bayangan Johnny di sisi kiri yang sedang menggaruk lehernya sampai berdarah, sementara bayangan di sisi kanan hanya berdiri mematung dengan mata melotot tanpa berkedip. Jangan lihat ke arah cermin, Ti. Tutup mata kamu kalau perlu, Johnny memperingatkan. Dia mencoba berjalan maju, namun setiap langkahnya memicu bunyi retakan kaca di bawah kaki. Krek, krip. Tiba-tiba, salah satu cermin besar di depan mereka menunjukkan pemandangan yang sangat berbeda. Di dalam kaca itu, mereka melihat teras rumah kolonial, tempat mereka pertama kali berteduh. Mereka melihat motor tua Johnny masih terparkir di sana, kehujanan. Tapi yang mengerikan, di dalam cermin itu, Johnny melihat dirinya sendiri, dan Tiwi masih berdiri diam di teras, mematung seperti patung lilin, sementara pintu kayu jati di belakang mereka perlahan terbuka. John, itu kita. Kita masih di luar. Tiwi berlari mendekati cermin itu, mencoba menggapai bayangannya sendiri. Kita yang di sini cuma mimpi, John. Kita harus balik ke sana. Jangan, Ti. Jangan sentuh. Teriak Johnny. Tapi terlambat. Begitu tangan Tiwi menyentuh permukaan kaca, cermin itu tidak terasa keras. Permukaannya lentur, seperti lapisan air. Tangan Tiwi merembes masuk ke dalam kaca, dan tiba-tiba, bayangan Tiwi yang ada di dalam cermin menarik tangan aslinya dengan sentakan yang sangat kuat. John, dia narik aku. Johnny buru-buru memeluk pinggang Tiwi, menariknya sekuat tenaga. Terjadi aksi tarik-menarik antara Johnny dan bayangan jahat di dalam cermin. Wajah bayangan Tiwi di dalam kaca mulai berubah. Kulitnya merosot, rambutnya rontok, dan matanya berubah menjadi dua lubang hitam yang dalam. Sosok itu bukan lagi bayangan Tiwi, melainkan entitas lain yang mencoba bertukar posisi. Lepasin dia, setan! Johnny menghantamkan siku tangannya ke arah bingkai cermin. Prang! Cermin itu pecah, tapi bukannya hancur berkeping-keping ke lantai, pecahan kacanya melayang di udara, berputar-putar seperti badai silet yang tajam. Johnny dan Tiwi terpaksa tiarap di lantai kaca yang dingin untuk menghindari sayatan kaca-kaca terbang itu. Di tengah badai pecahan kaca, muncul sosok wanita tua yang tadi. Kali ini dia tidak lagi bungkuk. Tubuhnya memanjang, tingginya mencapai langit-langit ruangan, dengan tangan yang menjuntai hingga ke lantai. Dia berjalan di atas pecahan kaca tanpa terluka sedikit pun.
Kalian terlalu berisik untuk ukuran tamu yang akan segera mati. Suara si nenek kini terdengar, seperti ribuan suara yang digabung jadi satu. Dunia cermin ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tersesat saat hujan. Kalian lihat mereka. Si nenek menunjuk ke deretan cermin di belakangnya. Di balik kaca-kaca itu, ribuan orang, termasuk penonton konser lainnya yang mungkin menghilang malam itu, sedang menggedor-gedor kaca dari dalam. Mereka tidak bersuara, hanya mulut yang terbuka lebar, menunjukkan teriakan yang hampa. Ada yang memakai kaos band yang sama dengan Johnny, ada yang masih memegang jas hujan plastik yang robek. Mereka semua menunggu giliran untuk diganti. Lanjut si nenek dengan tawa yang menggetarkan ruangan. Dan sekarang, kalian adalah pemeran utamanya. Johnny melihat sebuah cermin yang sangat besar di tengah ruangan. Bingkainya terbuat dari akar pohon Kamboja yang asli, lengkap dengan bunga-bunga putih yang berguguran di dalamnya. Di dalam cermin itu, Johnny melihat pemandangan yang sangat nyata. Sebuah jalanan desa yang sepi, dan sebuah pohon Kamboja besar di pinggir jalan. Lihat pohon itu. Itu pohon yang kita lewati pas motor mogok tadi. Johnny teringat sesuatu. Ini bukan rumah, Rumah ini cuma ilusi yang dibuat sama penunggu pohon itu. Cerdas sekali, anak muda, si nenek mendekat. Wajahnya kini berada tepat di depan wajah Johnny, meski tubuhnya masih berdiri jauh di sana. Tapi tahu kebenaran tidak akan menyelamatkanmu. Di dunia ini, apa yang kau lihat adalah apa yang membunuhmu. Tiba-tiba, dari dalam cermin besar berpohon Kamboja itu, muncul sosok tinggi besar tanpa kepala. Makhluk itu melangkah keluar dari kaca seolah-olah kaca itu hanyalah tirai tipis. Baunya sangat menyengat, bau bangkai binatang yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Makhluk itu membawa sebuah rantai besar yang di ujungnya terikat potongan-potongan kepala manusia. Lari ke arah pohon itu, Itu pintu aslinya. Kita harus tembus kaca itu. Johnny menarik Tiwi bangun. Tapi ada raksasa itu, John. Tiwi gemetar hebat. Enggak ada pilihan lain. Kita harus tabrak. Johnny mengerahkan seluruh keberaniannya. Dia mengambil sebuah pecahan kaca besar yang melayang di dekatnya sebagai senjata. Saat mereka berlari menuju cermin pohon Kamboja, raksasa tanpa kepala itu mengayunkan rantainya. Serak! Rantai itu menghantam lantai kaca, menciptakan retakan besar yang menjalar dengan cepat. Johnny melompat menghindari hantaman kedua, sambil terus menarik tangan Tiwi. Si nenek terbang melayang di atas mereka, mencoba menghalangi jalan dengan rambutnya yang memanjang seperti lilitan ular. Kalian tidak akan pernah sampai. Hujan ini tidak akan pernah reda bagi kalian. Bodoh amat sama hujan. Gue mau pulang. Teriak Johnny. Dia melemparkan potongan kaca besar di tangannya, tepat ke arah dada raksasa tanpa kepala itu. Saat perhatian makhluk itu teralih sesaat, Johnny merangkul Tiwi dan melakukan hal yang paling nekat dalam hidupnya. Dia tidak berhenti, dia tidak menghindar, dia justru mempercepat larinya menuju cermin besar yang menunjukkan pohon Kamboja tersebut. Tutup mata kamu, Sekarang. Mereka berdua meluncur ke arah permukaan cermin. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Johnny bisa merasakan dinginnya napas si nenek di tengkuknya, dan dia bisa merasakan cengkeraman tangan raksasa itu hampir menyentuh kerah jaketnya. Perang! Bunyi kaca pecah yang paling nyaring sepanjang malam itu meledak. Johnny merasa tubuhnya seperti dilempar ke dalam mesin cuci raksasa. Segalanya berputar, warna-warna menyatu menjadi abu-abu, dan suara tawa si nenek perlahan memudar digantikan oleh suara yang sudah sangat lama tidak dia dengar dengan jelas. Suara gemericik air hujan yang asli. Tapi teror belum berakhir. Saat mereka melewati kaca itu, Johnny merasa ada sesuatu yang ikut menempel di punggungnya, sesuatu yang berat dan sangat dingin. Sensasi pecahnya kaca itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk seluruh pori-pori kulit Johnny. Pandangannya buram, telinganya berdenging hebat, dan dadanya terasa sesak seolah oksigen di dunia ini telah habis. Namun,
Rasa dingin yang tadinya menusuk tulang secara perlahan berganti menjadi rasa basah yang akrab. Johnny tersungkur di atas permukaan yang tidak rata, bukan marmer, bukan karpet basah, melainkan gundukan yang dipenuhi rumput liar dan kerikil. Tiwi, kamu di mana? Johnny terbatuk, memuntahkan cairan bening dari tenggorokannya. Aku di sini, John. Suara Tiwi terdengar lemah, sangat dekat di sampingnya. Johnny membuka matanya perlahan. Hal pertama yang ia lihat bukanlah lampu kristal atau langit-langit tinggi rumah kolonial, melainkan dahan-dahan pohon Kamboja besar yang meliuk-liuk di atas kepalanya. Bunga-bunga putihnya yang gugur berserakan di sekitar mereka, nampak pucat tertimpa cahaya kilat yang masih sesekali menyambar di langit. Hujan masih turun dengan sangat lebat, namun suaranya kini terdengar alami. Suara air yang menghantam daun dan menyerap ke dalam liang-liang di sekitarnya. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam atau suara tawa nenek tua yang mengerikan. Johnny mencoba duduk dan melihat ke sekeliling. Jantungnya hampir copot saat menyadari di mana mereka berada. Mereka tidak sedang berada di teras rumah mewah. Mereka sedang duduk bersimpuh di tengah-tengah kompleks pemakaman umum yang sangat tua. Motor tua Johnny tergeletak miring beberapa meter dari sana, rodanya masih berputar pelan meski mesinnya mati. "John, lihat itu," bisik Tiwi sambil menunjuk ke depan. Tepat di hadapan mereka, berdiri sebuah nisan besar yang terbuat dari batu hitam. Bentuk nisan itu sangat mirip dengan bentuk jam bandul besar yang mereka lihat di dalam rumah gaib tadi. Dan yang membuat darah Johnny membeku, di atas nisan itu tertempel sebuah foto keramik yang sudah retak. Foto seorang wanita tua dengan kebaya putih dan sanggul rapi, sosok yang sama dengan nenek yang mencoba menjamu mereka. "Jadi, kita dari tadi di sini?" Tiwi mulai menangis lagi, badannya bergetar hebat karena kedinginan dan syok. "Kita nggak pernah masuk ke rumah manapun, Ti. Rumah itu cuma cara dia narik kita supaya nggak bisa keluar dari sini." Johnny mencoba berdiri, meski kakinya terasa lemas seperti jeli. Johnny melihat ke arah motornya. Di samping motor itu, ada 2 buah cangkir plastik bekas yang sudah kotor dan berisi air hujan yang keruh, persis di posisi nenek itu meletakkan teh darah tadi. Semua yang mereka alami, jamuan makan, lorong tanpa ujung, hingga ruang cermin, adalah proyeksi dari nisan-nisan dan pepohonan di kuburan ini. "John, ayo pergi. Aku nggak kuat di sini." Tiwi menarik tangan Johnny. Saat Johnny hendak melangkah menuju motornya, dia merasakan beban yang sangat berat di punggungnya. Dia teringat sesuatu yang ikut menempel saat mereka melompat keluar dari cermin tadi. Dia melirik ke arah bahunya, dan di sana, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam yang panjang masih mencengkeram erat jaket konsernya. "Ti, jangan teriak. Tolong lihat punggungku," bisik Johnny dengan suara gemetar. Tiwi melihat ke arah punggung Johnny dan langsung menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Bukan cuma tangan, tapi ada seberkas rambut hitam panjang yang menjuntai dari balik kerah jaket Johnny, seolah-olah ada sosok yang sedang menggendong di punggung pria itu secara kasat mata. "John, dia ikut." Tiwi mundur perlahan, matanya melotot ketakutan. Johnny teringat ucapan si nenek, "Kalian adalah bagian dari koleksi rumah ini sekarang." Dengan nekat, Johnny melepas jaket konsernya dengan paksa. Dia merobek kancingnya dan membiarkan jaket itu jatuh ke atas sebuah gundukan nisan yang paling baru. Begitu jaket itu lepas, beban di punggungnya hilang, tapi terdengar suara geraman rendah yang sangat marah dari arah kegelapan di balik pohon Kamboja. "Cepat naik motor, Ti. Jangan noleh," teriak Johnny. Johnny membangunkan motornya, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia menstarter motor itu sekuat tenaga. 1 kali, 2 kali, mesinnya hanya terbatuk. Di belakang mereka, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari balik nisan-nisan, merayap di atas tanah dengan gerakan patah-patah. Sosok petugas keamanan yang mereka lihat di lorong tadi juga ada di sana, berdiri diam di antara 2 Kamboja, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Ayo dong, nyala. Tolong."
Johnny berdoa dalam hati. Pada tarikan ketiga, mesin motor tua itu menderu keras. Johnny segera memutar gas dalam-dalam. Tiwi melompat ke boncengan dan memeluk Johnny seerat yang dia bisa. Mereka melesat keluar dari area pemakaman, menabrak pagar kayu yang sudah rapuh, dan kembali ke jalan setapak yang penuh lumpur. Mereka memacu motor dengan kecepatan tinggi di tengah badai. Johnny tidak peduli lagi dengan lubang atau licinnya jalan. Yang dia tahu, dia harus sejauh mungkin dari tempat itu. Saat mereka mencapai jalan raya utama yang sudah mulai ramai dengan kendaraan lain yang pulang dari konser, barulah Johnny berani sedikit melambatkan kendaraannya. Cahaya lampu jalanan yang berwarna putih terang terasa sangat menyejukkan hati. Bunyi klakson mobil dan hiruk-pikuk manusia terasa seperti melodi terindah yang pernah mereka dengar. "Kita selamat, Ti. Kita benar-benar keluar," kata Johnny sambil mengatur napasnya. Tiwi tidak menjawab. Dia hanya menyandarkan kepalanya di punggung Johnny, terisak pelan karena lega. Sesampainya di depan rumah Tiwi, suasana sudah mulai tenang. Hujan sudah berubah menjadi gerimis tipis. Johnny membantu Tiwi turun dari motor. Wajah gadis itu sangat pucat, matanya sembab. "Kamu masuk ya, langsung mandi air hangat, terus tidur. Besok aku kesini lagi," ujar Johnny mencoba menenangkan. Tiwi mengangguk lemah. "Kamu juga hati-hati di jalan, John. Makasih ya sudah selamatin aku." Saat Tiwi masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, Johnny berdiri sejenak di depan pagar. Dia menghela napas panjang, merasa beban di pundaknya benar-benar sudah hilang. Namun, saat dia hendak memakai kembali helmnya, dia melihat pantulan dirinya di kaca spion motor. Johnny membeku. Di dalam pantulan spion itu, di lehernya, ada bekas kemerahan berbentuk jemari tangan yang sangat jelas, bekas cekikan yang sangat kuat. Dan yang lebih mengerikan, saat dia melihat ke arah jok belakang motornya yang kosong, di kaca spion itu, dia melihat sosok wanita tua berkebaya putih sedang duduk di sana, tersenyum lebar ke arahnya. "Aku sudah bilang, Nak, di rumah ini, tidak ada yang benar-benar bisa pergi." Johnny memejamkan mata rapat-rapat, jantungnya berpacu liar. Saat dia memberanikan diri membuka mata kembali dan melihat ke spion, sosok itu sudah hilang. Namun, bau wangi bunga Kamboja mendadak tercium sangat tajam di udara yang dingin itu, terbawa oleh angin malam yang berhembus pelan. Johnny segera menyalakan mesin motornya dan pergi secepat kilat, meninggalkan aroma Kamboja yang terus mengikutinya sampai ke depan pintu rumahnya sendiri. Malam itu, Johnny tahu, meskipun mereka sudah pulang, rumah gaib itu tidak akan pernah benar-benar melepaskan mereka. 1 minggu telah berlalu sejak malam konser yang terkutuk itu. Kehidupan di kota kembali normal, namun tidak bagi Johnny dan Tiwi. Langit malam yang biasanya mereka sukai kini menjadi momok yang menakutkan. Setiap kali awan hitam mulai menggantung dan rintik air menyentuh bumi, mereka berdua akan memilih mengunci diri di dalam kamar dengan lampu yang menyala terang. Johnny duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah cermin lemari yang kini ia tutup rapat menggunakan kain jarik milik ibunya. Ia tidak lagi berani melihat pantulan dirinya sendiri. Setiap kali ia tidak sengaja melirik permukaan bening, ia seolah melihat bayangan rumah kolonial itu mengintip dari balik bahunya. Luka lebam berbentuk jari di lehernya memang sudah memudar, tapi ada sesuatu yang lebih permanen yang tertinggal. Di telapak tangannya, muncul bintik-bintik hitam kecil yang jika diperhatikan dengan teliti, membentuk pola bunga Kamboja yang sedang mekar. Bau wangi bunga itu tidak pernah benar-benar hilang dari tubuhnya, meski ia sudah mandi berkali-kali menggunakan sabun paling wangi sekalipun. Sementara itu, di rumahnya, Tiwi mengalami hal yang lebih aneh. Ia sering terbangun tepat pada pukul 12 malam karena mendengar suara detak-detok jam bandul yang sangat keras dari balik dinding kamarnya, padahal ayahnya tidak pernah memelihara jam kuno seperti itu. Saat ia membuka mata, ia sering menemukan helai-helai rambut hitam panjang dan kasar di atas bantalnya, rambut yang bukan miliknya. Suatu sore, Johnny memberanikan diri kembali ke jalan kecil tempat motornya mogok tempo hari. Ia ingin memastikan
bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia sampai di lokasi pohon Kamboja besar itu, ia tidak menemukan apapun kecuali hamparan tanah kosong yang dipenuhi ilalang. Tidak ada kompleks pemakaman, tidak ada nisan hitam, dan tidak ada sisa-sisa reruntuhan rumah. Hanya ada satu hal yang ia temukan tergeletak di bawah pohon itu. Sebuah jaket konser berwarna hitam miliknya. Jaket itu tampak baru, bersih, dan rapi, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Namun, saat Johnny memungutnya, ia merasa jaket itu sangat berat. Di dalam saku jaketnya, ia menemukan selembar foto hitam putih yang sudah sangat tua. Di dalam foto itu, terdapat 3 orang yang sedang berdiri di depan teras rumah kolonial. 2 orang di antaranya adalah wanita tua berkebaya putih dan raksasa tanpa kepala. Namun, orang ketiga yang berdiri di tengah mereka, tersenyum lebar ke arah kamera dengan mata yang sudah dijahit kawat, adalah foto Johnny sendiri. Di balik foto itu, terdapat tulisan tangan menggunakan tinta merah yang masih basah. Terima kasih sudah mampir. Kami akan menjemput sisa jiwamu saat hujan besar berikutnya tiba. Johnny menjatuhkan foto itu. Di saat yang bersamaan, petir menggelegar di kejauhan. Langit mendadak berubah menjadi hitam pekat, persis seperti malam itu. Tetesan air pertama mulai jatuh, dan dari balik rimbunnya pohon bambu yang mendadak muncul di sekitarnya, Johnny mendengar suara derit pintu kayu yang terbuka perlahan. Srek! John, ayo masuk, di luar hujan gede. Suara Tiwi memanggilnya dari kegelapan. Tapi Johnny tahu, Tiwi sedang berada di rumahnya yang berjarak 10 km dari sini. Johnny hanya bisa berdiri mematung, sementara wangi Kamboja mulai mencekik napasnya sekali lagi.